Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7201. Ketakutan ekstrim. Mendengar kata-kata Harvey York, tanpa menunggu lelaki tua di Zhongshan meneriakkan harga cadangan tongkat Musa ini. Pada saat ini, Tuan Ma Yuan sudah berdiri dan berkata dengan keras, "Saya menawar 1 miliar." Saat harga ini diteriakkan, semua orang tercengang. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas, dan sudut mata semua orang sedikit berkedut. 1 miliar, jumlah ini tidak sedikit. Bahkan bagi sebagian orang di kalangan atas, jumlah ini sangat mengejutkan. Banyak orang di kalangan atas tidak memiliki begitu banyak likuiditas. Dan Murong Yanran dan Jin Hauke, yang awalnya hadir karean tongkat Musa, melihat pada saat yang sama pada saat ini. Dan ada lebih banyak kemarahan di mata mereka. Jelas mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang akan berani menawar 1 miliar secara langsung dalam kesempatan ini. Dan saat mereka melihat wajah Tuan Ma Yuan dengan jelas, mereka semakin mengertakkan gigi. Bajingan. Harga cadangan belum keluar. Dan dia berteriak di sini untuk menawar 1 miliar, mencari kematian. Jelas, dalam kognisi Murong Yanran dan Jin Hao, ini untuk melawan mereka. Ini adalah ritme tidak melawan sampai mati. Mata Murong Yanran hampir seperti ingin membunuh. Jika dia tahu bahwa Tuan Ma Yuan, anjing yang menjilatinya, memiliki begitu banyak uang untuknya, dia pasti akan mendapatkan semua uang itu dan mencampakkannya lagi. Hanya saja meskipun Murong Yanran dan Jin Hao marah, tidak ada seorang pun di tengah lapangan yang mengatakan apa-apa. Meskipun ini tidak terlalu sejalan dengan aturan, hal serupa belum pernah terjadi di masa lalu. Bagaimanapun, seseorang menemukan sesuatu yang sangat mereka sukai, dan langsung membuka mulut untuk meneriakkan harga setinggi langit, yang sepenuhnya masuk akal. Banyak orang hanya menggelengkan kepala secara rahasia. Generasi penerus dari Dao Wujue. Bagaimana mungkin ada murid yang begitu tidak berguna? Lihatlah Chen Tiangang. Dia juga murid Dao Wujue. Tetapi dia akan menjadi tuan muda Jie Cheng. Tapi Tuan Ma Yuan, itu benar-benar tidak berwajah. Aturan lelang amal selalu membicarakan hal-hal lain setelah harga cadangan dirilis. Tuan Ma Yuan sekarang berteriak lebih dulu. Langsung melanggar aturan. Teriakannya tidak ada artinya. Tepat ketika semua orang tercengang. Di ruang VIP yang benar-benar tertutup, suara dingin keluar. Suara wanita itu membawa bau intimidasi yang luar biasa dan nafas yang tidak diragukan lagi. Tongkat kuno. Harga dasar 10 juta. Ayo mulai lagi. Mendengar suara wanita ini, orang-orang yang hadir saling memandang. Harvey York menyapu pandangannya dan berkata dengan dingin, "Kenapa? Kamu pikir lelang ini milik keluargamu? Apa yang kamu katakan?" Harvey York tampak acuh tak acuh. Ini pasti disengaja. Mendengar kata-kata Harvey York, Tuan Ma Yuan di satu sisi ketakutan. Dengan cepat meraih tangan Harvey York. Dan berkata, "Kakakku. Kakak. Jangan bersemangat. Jangan bersemangat. Jika dia mengatakan batal maka itu akan batal. Memang benar aku melanggar aturan. Lagi pula, orang yang membuka mulutnya adalah pendeta muda. Lelang ini memang dibuka olehnya. Apa yang dia katakan, itu aturannya." Setelah berbicara, Tuan Ma Yuan mengangguk ke arah itu dan membungkuk. Pendeta muda,
Kakak tertua saya ada di sini untuk pertama kalinya. Dan dia tidak mengerti aturannya. Salahku. Ini semua salahku. Saya secara sukarela menyerahkan kesempatan saya untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Ketika Harvey York mendengar ini, ekspresinya sedikit aneh. Pendeta muda, meskipun Harvey York tidak takut pada apa yang disebut imam besar sedikit pun. Dia masih seorang pendeta muda. Namun, menilai dari ekspresi Tuan Ma Yuan, dia benar-benar sangat ketakutan. Bab 7202. Saya memberikan 2 miliar. Melihat pengakuan Tuan Ma Yuan, pendeta muda itu tidak berkata apa-apa lagi. Murong Yanran, di sisi lain, memutar matanya ke arah Tuan Ma Yuan. Jelas tidak menatapnya sama sekali. Harvey York mengabaikan ini, tetapi menyipitkan mata ke tongkat Musa di atas meja lelang dan berkata, "Sekarang Anda secara sukarela melepaskan kesempatan lelang Anda. Bagaimana denganku? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk ikut lelang?" Tuan Ma Yuan berkata dengan suara rendah, "Tentu saja ada. Semua orang yang hadir memiliki kualifikasi seperti itu. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah begitu kamu membuka mulut untuk berteriak, selama kamu menang, kamu tidak boleh menyesalinya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya." Berbicara tentang ini, Tuan Ma Yuan tiba-tiba bereaksi dan berkata, "Kakakku, York, kamu tidak akan terus melawan mereka untukku, kan?" Berbicara tentang ini, Tuan Ma Yuan memiliki ekspresi ketakutan. Jelas, dia agak menyesal datang dengan Harvey York. "Aku tidak bermaksud bergaul dengan mereka." Harvey York tersenyum ringan. "Hanya saja aku sangat tertarik dengan tongkat kerajaan ini. Aku akan membelinya dan menggunakannya sebagai tongkat api." Mendengar kata-kata Harvey York, Tuan Ma Yuan tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua mengatakan bahwa dia adalah pecundang. Tapi menilai dari perilakunya, Harvey York 100 kali lebih baik dari dirinya sendiri. Benda seperti itu akan digunakan sebagai tongkat api. Apakah dia tidak takut dimarahi sampai mati? Harvey York tidak lagi memperhatikan Tuan Ma Yuan, tetapi menepuk pundaknya. Dan kemudian menyipitkan mata ke platform tinggi. Segera, sebagai tanggapan atas tongkat Musa ini, beberapa orang di lapangan menawar satu demi satu, dan ketika harganya mencapai 50 juta, tidak ada yang terus bertarung. Orang yang terus meneriakkan harga adalah Jin Hao. Pada saat ini, dia melihat sekeliling dengan penuh kemenangan. Di matanya, Tuan Ma Yuan, satu-satunya yang bisa menimbulkan masalah, secara otomatis melepaskan kualifikasinya untuk pelelangan. Jadi pada waktu dan tempat ini, siapa yang berani mengganggunya? Murong Yanran juga sengaja mengacungkan jari tengah pada Tuan Ma Yuan dan Harvey York, dan matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Tampaknya untuk mereka berdua, dia bahkan tidak tertarik membuka mulutnya untuk mengejek. Banyak orang yang hadir hanya melihat hidung dan hati mereka. Ketika pendeta muda itu baru saja berbicara, banyak orang samar-samar merasakannya. Pendeta muda itu tampaknya membantu seseorang. Meskipun apa yang disebut keberpihakan ini tampaknya disengaja atau tidak disengaja, imam muda itu tidak mengatakan apa-apa secara eksplisit. Tetapi masalahnya adalah, karena imam muda mengatakan seperti itu, siapa yang akan menyinggung pendeta muda saat ini demi tongkat kerajaan yang tidak ada nilainya? Bahkan orang yang baru saja meneriakkan harganya hanyalah orang kepercayaan. Tujuannya adalah untuk membuat Jin Hao dan rombongannya mendapatkan tongkat kerajaan ini dan tidak terlihat begitu mencolok. Tepat ketika pria parubaya itu hendak merobohkan palu kayu di tangannya, Harvey York tiba-tiba bertepuk tangan, langsung menarik perhatian penonton. Kemudian,
Dia mengangkat tanda di tangannya dan berkata dengan ringan. Menambahkan 10 juta sekaligus terlalu membosankan. Tidak tegas sama sekali. Saya orang yang suka menyelesaikan masalah sekaligus. Saya memberikan harga 2 miliar. Benda ini. Aku menginginkannya. Berbicara tentang ini. Tatapan Harvey York sengaja jatuh ke tempat pendeta. Muda itu baru saja bersuara dan dia kembali berbicara sambil tersenyum. Agaknya, saya tidak melanggar aturan apapun. Bukan. Pertama, saya tidak berteriak sebelumnya. Kedua, saya memenuhi syarat untuk menawar. Ketiga, jika seseorang berpikir bahwa saya tidak dapat menawar 2 miliar sekaligus, saya juga dapat menawar sedikit demi sedikit. Namun, kalau saya akan menaikkan menjadi 2 miliar, itu terlalu membuang banyak waktu. Bab 7203. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Namun saat dia mengucapkan kata-kata tersebut, penonton langsung berteriak kaget. Diikuti dengan keheningan yang mematikan. Tingkah laku Harvey York tidak sesederhana menawar harga. Perilaku seperti ini langsung menamparkan wajah pendeta muda itu. Tidak. Ini tidak sesederhana menamparkan wajah Anda. Ini menggosok wajah pendeta muda itu ke tanah. Mendengar ini, Ioana Jesse adalah orang pertama yang berdiri. Menunjuk ke Harvey York dan memarahi. Kamu bajingan Harvey York. Kamu sengaja melakukannya. Ayo, lempar dia keluar. Jimmy Hawkins juga terlihat dingin dan berkata, kamu, ini sengaja mengincarku. Sengaja. Harvey York mengangkat bahu. Aku tidak mengerti maksudmu. Hari ini adalah pelelangan. Karena ini pelelangan. Itu artinya setiap orang yang hadir berhak mengangkat menawar untuk pelelangan. Ketika saya melihat benda ini, saya merasa bahwa itu ditakdirkan untukku. Saudaraku yang baik Yeri Gosing juga melihat bahwa aku menyukainya. Jadi dia hanya menawar di awal. Dan aku bahkan lebih rela menawar 2 miliar sekaligus. Harga tinggi. Apakah ini artinya? Artinya aku bertekad untuk mendapatkan benda ini. Tentu saja. Benda seperti ini selalu menjadi rumah bagi yang berniat baik. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu bisa terus menawar, bersaing dengan saya di panggung yang sama. Tidak mungkin aku tidak bisa meminta harganya hanya karena kamu juga menyukainya. Apakah ada alasan seperti itu di dunia ini? Tentu saja. Jika menurutmu benda ini sudah pasti milikmu, maka kamu dapat membelinya secara pribadi. Keluarkan untuk dilelang. Anda harus menerima aturan pelelangan. Jangan terus berputar. Tetapi buatlah penawaran. Dan pasang lagi dan lagi. Lainnya akan terbiasa denganmu. Tapi aku tidak akan. Ketika dia mengatakan ini, mata Harvey York tertuju pada ruang VIP yang tertutup sepenuhnya. Jelas. Ini berniat menuding dan memarahi orang. Penonton menjadi semakin diam saat ini. Dan semua orang memandang Harvey York dengan mata yang luar biasa. Ini bukan lagi tamparan di wajah, tapi provokasi. Ioana Jesse juga gemetar karena marah saat ini. Dia berharap bisa maju dan melumpuhkan Harvey York. Lagi pula, mulut Harvey York benar-benar bau. Anak muda, apakah kamu yakin ingin menyebutkan harga 2 miliar? Pada saat ini, lelaki tua dengan setelan tunik China di panggung menyipitkan mata ke arah Harvey York sejenak, dan kemudian tiba-tiba berbicara perlahan. Harvey York tersenyum dan berkata, karena saya menyebutkan harganya, saya pasti akan bertanggung jawab. Mengapa? Mungkinkah harganya benar-benar tidak masuk hitungan? Saya juga ingin mendengar bagaimana para pendeta yang agung akan berdebat di depan begitu banyak orang. Harvey York dengan santai berkata, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Melihat ekspresi Harvey York, penonton terdiam. Banyak orang ingin berdiri dan berlutut di hadapan Harvey York.
Dari mana orang ini berasal? Yerigo Singh juga menyeka keringat dinginnya tanpa sadar saat ini. Yang bisa dia katakan adalah, ini luar biasa. Sangat mengagumkan. Anak muda. Terkadang belajar diam adalah kebijaksanaan yang luar biasa. Karena kami terbuka untuk pelelangan. Tentu saja kami tidak akan menyukai siapapun. Saya hanya memastikan Anda tidak berbicara omong kosong. Pria tua itu perlahan membuka mulutnya. Matanya menjadi lebih serius. 2 miliar. Pertama. Bab 7204. 2 miliar. Pada saat ini, Jimmy Hawkins, yang terlihat jelek, menggertakkan giginya dan menyebutkan harganya. Jelas, Jimmy Hawkins bertekad untuk memenangkan tongkat kekuasaan Musa ini. Jadi pada saat ini, bahkan jika harganya dinaikkan menjadi 2 miliar oleh Harvey York, dia tidak punya pilihan selain berbicara. Dan mendengar harga ini, bahkan Yoanna Jesse, yang berasal dari 7 keluarga pun terkejut. Lagi pula, ini 2 miliar, bukan 20 yuan. Namun, sebelum semua orang dapat mengagumi kekayaan Jimmy Hawkins, Harvey York berkata dengan tenang, 100 juta hingga 200 juta. Itu sangat membosankan. Saya akan membayar 3 miliar. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey York akan begitu kejam saat menawar. Aspek ini menunjukkan bahwa Harvey York benar-benar gila. Di sisi lain, itu menunjukkan bahwa Harvey York benar-benar bertekad untuk memenangkan apa yang disebut tongkat Musa ini. Banyak orang bahkan menafsirkan ini sebagai sedikit kesesatan seorang pria. Dan menilai dari adegan ini, pembuat onar yang sebenarnya bukanlah Harvey York, tapi Yoanna Jesse dan Jimmy Hawkins, pasangan emas. Kamu tidak menghentikan sampah di sekitarmu untuk mengacau. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan sangat marah. Jelas, Yoanna Jesse masih memiliki satu hal yang tidak dia mengerti. Artinya, dia salah mengira bahwa semua ini disebabkan oleh keinginan Yerigo Singh untuk mencintai dirinya. Dan kemudian membiarkan Harvey York membuat masalah. Yerigo Singh mengangkat bahu ketika mendengar ini. Dan berkata, Nona Yoanna, maaf, kakak laki-laki saya berpikir bahwa dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan tongkat ini. Untuk menggunakan benda ini sebagai tongkat api, dia akan membayar semua harganya. Tuan-tuan jangan mengambil apa yang disukai orang lain. Karena kakak lelaki saya sangat menghargai tongkat ini. Bisakah Anda berhenti membuat masalah? Apakah Anda serius? Yang langsung membuat Yoanna Jesse hampir muntah darah. Dia tidak bisa membayangkan mengapa anjing penjilat ini tiba-tiba punya otak. Dia tidak hanya akan menolaknya, tetapi ketika dia cemburu, dia bisa membunuh seseorang hanya dengan satu kata. Tapi Harvey York tersenyum dan berkata, Yerigo Singh, jangan perhatikan orang-orang malang ini. Harganya hanya 100 juta sekaligus. Dan wajahnya memerah karena menahan. Dan dia terlihat seperti menggertakkan giginya. Apakah mereka benar-benar berpikir itu luar biasa? Jika kamu tidak punya uang, jangan datang ke pelelangan. Itu memalukan. Berbicara tentang ini, Harvey York mengabaikan Jimmy Hawkins dan yang lainnya. Tetapi memicingkan mata pada pria di panggung. Tersenyum dan berkata, apakah mungkin memukul palu kayu di tanganmu? Kamu, mendengar ini. Pria tua parubaya tua itu tercekik. Dia menatap Harvey York. Dan kemudian perlahan berkata setelah beberapa saat. 3 miliar. Pertama kali. Kedua kalinya. Ketiga. Jimmy Hawkins yang sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia mengertakkan gigi saat ini dan berkata, saya akan menawarkan 3 miliar 10 juta. Ketika dia mengatakan harganya, Jimmy Hawkins merasa sedikit malu. Dia benar-benar tidak punya banyak uang lagi. Tapi masalahnya adalah salah satu misinya di Jiecheng kali ini adalah untuk mengambil tongkat kekuasaan Musa. Jika dia tidak bisa mengambilnya kembali,
dia akan mati. Bab 7205. Tuan Jimmy Hawkins. Jika Anda tidak punya uang jangan bermain lelang di sini. Namun, sebelum Harvey York meminta harga, pada saat ini, suara yang sangat dingin dan berpangkat tinggi dengan sedikit udara mendominasi keluar. 3 miliar 10 juta. Ketiga kalinya. Kesepakatan. Kata-katanya acuh tak acuh. Tetapi keputusan akhir segera dibuat. Orang yang berbicara jelas adalah pendeta muda legendaris. Jika dikatakan bahwa itu adalah geng parsial sekarang terbuka dan terbuka. Harvey York tersenyum dingin dan berkata, "Pendeta muda, bahkan jika ini adalah wilayahmu, kamu tidak bisa mengabaikan peraturan begitu saja, bukan? Aku akan menawar 4 miliar. Anda membiarkan tamu Anda. Anda membiarkan penjualnya. Bagaimana Anda bisa percaya pada keadilan dan keterbukaan lelang Anda di masa depan? Atas nama lelang. Merusak kepentingan penjual, kamu. Jangan kamu ingin wajah." Pendeta muda itu tidak berbicara. Tetapi lelaki tua itu memandang Jimmy Hawkins dan berkata dengan dingin. 3 miliar 10 juta. Tuan Jimmy Hawkins. Silakan pergi ke belakang panggung untuk membayar biayanya. Lalu bawa pergi barang-barang Anda. Ekspresi lelaki tua itu masih acuh tak acuh. Jelas, Harvey York, yang disebut perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H. Mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Amy Hawkins dan Ioana Jesse tercengang pada saat yang sama. Jelas mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu dalam masalah ini. Harvey York berdiri dengan galak dan berkata dengan dingin, "Pak Tua, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dapatkah Anda mengatakannya lagi?" Mendengar kata-kata Harvey York, mata lelaki tua itu tenggelam, dan dia tidak memerlukan tindakan apapun untuk melihat semuanya ke segala arah. Ada lusinan dari mereka yang mengenakan jubah yang longgar, dan sosok pria dan wanita muncul. Mata mereka di bawah topeng penuh dengan mata dingin pada Harvey York, dan jelas bahwa jika mereka tidak setuju, mereka akan mengambil tindakan begitu saja. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa? Kamu tidak bisa lunak? Apakah kamu siap untuk menjadi tangguh? Oke. Apakah kamu ingin bertarung? Aku akan menerimanya. Aku tidak akan membongkar disebut hari ini untuk papan nama lelang amal. Saya akan menulis kata terbalik." Melihat sikap Harvey York, Yerry Gosing pintar dan dengan cepat berkata, Saudaraku, lupakan saja. Lupakan saja. Harganya telah dinaikkan begitu tinggi. Kali ini Ioana Jesse dan yang lainnya telah kehilangan muka. Mari kita berhenti di sini. Jelas bahwa Yerry Gosing takut pada pendeta. Bahkan jika dia mengetahui kemampuan Harvey York dengan baik, dia juga tahu jika ada masalah di sini, akibatnya pasti akan sangat merepotkan. Harvey York melirik Yerry Gosing dan berkata dengan tenang, "Apa maksudmu berhenti di sini? Di dunia ini, itu masuk akal. Jika Anda bahkan tidak mematuhi aturan lelang yang dimenangkan oleh penawar tertinggi, apakah itu berarti jika saya kesal, saya masih bisa mengambilnya?" Pertarungan adalah kata terakhir. Sombong. Pria tua berjas tunik Cina itu menjadi dingin. "Nak, apakah kamu siap bertarung dengan kami?" Bab 7206. Bukannya aku ingin hidup selamanya bersamamu. Harvey York tampak dingin. Itu karena kamu harus memberiku penjelasan. Aku akan melelang sesuai aturanmu. Dan kamu langsung mengunci harganya. Dan sekarang kamu mengatakan bahwa aku ingin tidak pernah berakhir denganmu. Masalah ini, tanpa penjelasan, tidak akan pernah berakhir. Pada titik ini, semua orang yang hadir terdiam seperti kematian. Dan tidak ada yang berani membuka mulut untuk menggemakan Harvey York. Jelas, meskipun nama Harvey York besar, tetapi di mata kalangan atas di Jiecheng,
Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para pendeta yang mengakar di Jiecheng. Dan Jimmy Hawkins, Yohana Jesse dan yang lainnya bahkan lebih mencibir. Pengakuan. Kapan orang-orang dalam jabatan imam akan memberikan pertanggungjawaban kepada orang lain? Ye Gosing ingin menghentikan Harvey York, tetapi dia gagal. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh pendeta muda keluar perlahan. Pendeta kami dapat menjual barang kepada siapapun yang mereka inginkan. Penjelasan apa yang kami butuhkan. Maka hanya ada satu alasan. Nona Yohana adalah anggota dari 7 keluarga. Dan 7 keluarga dan saya berada dalam semangat yang sama. Meskipun kamu, Harvey York, adalah dikenal sebagai perwakilan dari negara Ha datang ke Jiecheng kami dengan motif tersembunyi dan mencoba mengacaukan Jiecheng kami. Aku tidak punya perasaan yang baik untuk orang sepertimu. Jadi, aku tidak mau ada lelang amal kita sia-sia. Di tanganmu, bukan hanya tongkat kerajaan. Tapi aku tidak menginginkan apapun. Terus terang. Di mataku, kamu orang luar. Mengerti. Ini yang ingin kamu jelaskan. Apakah kamu puas? Jika kamu puas, keluarlah. Jika kamu tidak puas, kamu harus mengambil tindakan. Pendeta kami akan mengambilnya. 2 jalan. Terserah Anda untuk memilih. Harvey York tidak marah ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi tiba-tiba tersenyum aneh. Dan berkata, saya mengerti. Untuk 10 tahun terakhir, pendeta mengklaim sebagai kota perbatasan. Saya benar-benar berpikir saya bisa memerintah sesaat. Kamu sangat penakut dan tidak berani langsung mencari masalah dengan Tuan Wiley Sloan. Saya mengetahui bahwa Ye Gosing dan saya telah muncul malam ini. Dan Anda ingin menggunakan kami untuk menguji Tuan Wiley Sloan. Anda ingin melihat bahwa Wiley Sloan masih mendominasi di masa lalu. Tuan kota masih menjadi sampah tua yang dapat dimanipulasi oleh Anda. Namun, sejak Anda mulai menguji, saya berani menyimpulkan, pendetamu tidak punya kesempatan. Kembalilah dengan patuh ke ramalan. Beritahu keberuntunganmu, peramal. Ini benar-benar tidak cocok untukmu, peramal. Mendengar kata-kata Harvey York, nada bicara pendeta muda itu jelas terhenti. Tetapi saat berikutnya, dia kembali normal dan berkata, katakan lagi. Harvey York tersenyum ringan. Dan berkata, oke, karena kamu berbohong. Aku akan mengatakannya lagi. Kamu peramal. Lebih baik kamu dengan patuh pergi dan meramal. Peramal. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Apakah kamu mengerti? Suara pendeta muda menjadi semakin dingin. Betapa beraninya. Harvey York berkata dengan ringan. Apakah kamu ingin membunuhku? Ayolah, kamu bahkan tidak berani menyentuhku. Dan kamu berani menguji penguasa kota. Kalian. Aku benar-benar tidak memiliki pengetahuan diri. Bab 7207. Mendengar kata-kata provokatif Harvey York, lelaki tua bersetelan Zhongshan melambaikan tangannya. Dan segera melihat ratusan master dari kantor pendeta perlahan mendekat. Melihat pemandangan ini, Ye Gosing menggigil dengan cerdik. Lalu berkata dengan suara gemetar, saudaraku, saudaraku. Kembali. Ayo kembali. Aku tidak akan membalas dendam ini. Aku sudah sangat senang. Melihat penampilan Ye Gosing, Harvey York mengerti. Sepertinya kalangan atas di Jiecheng sangat takut pada pendeta. Belum lagi pria seperti Ye Gosing yang sudah sangat pengecut. Meskipun Harvey York telah memberinya pelajaran, yang membuatnya sedikit berubah. Tapi mudah berubah dan alam sulit diubah. Beberapa hal tidak bisa direaksikan dalam waktu singkat. Jika Ye Gosing melakukan gerakan yang kuat saat ini, itu tidak akan dianggap sebagai tidak menahannya. Dan dia mungkin akan terpengaruh oleh kedua sisi pertarungan. Dengan pemikiran ini, Harvey York mengangguk dan berkata, oke,
Aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Setelah berbicara, Harvey York hendak berbalik dan pergi. Mendengar ini, Ye Gosing sedikit santai. Dia benar-benar takut Harvey York akan bergerak. Bagaimanapun juga. Dan pada saat itu, semuanya akan berakhir. Para penonton yang hadir juga menghela nafas lega. Bagi mereka, sudah menjadi sifat manusia untuk ingin menyaksikan kegembiraan. Tetapi melihat hal-hal seperti ini, situasi terbaik adalah duduk dan menonton. Mereka tidak menyukai situasi di mana gerbang kota dapat terbakar kapan saja dan ikan di kolam akan terpengaruh. Oleh karena itu, saat ini, secara alami yang terbaik bagi Harvey York untuk mengakui bahwa dia pengecut. Dan setelah itu, kedua belah pihak terus bertarung tanpa henti. Jadi bukan urusan penonton ini. Melihat bahwa Harvey York tampaknya menyerah, Yoanna Jessie mencibir saat ini. Dan berkata, Harvey York, karena kamu tahu bahwa kamu tidak kompeten, maka pergilah. Jimmy Hawkins juga melihat ke orang-orang dengan sombong. Dan berkata dengan dingin, orang-orang negara HAM memang semuanya sakit. Terlalu banyak perasaan. Hanya saling memandang dengan ringan. Dia percaya bahwa dengan kepribadian keduanya, pasti akan ada saatnya mereka menjadi setan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah bersama. Dan malam ini, bahkan jika itu untuk memberi wajah pada Ye Gosing, itu saja. Oke, semuanya. Final malam ini. Pelelangan sekarang dimulai. Pada saat ini, lelaki tua berjas tunik mengabaikan Harvey York, tetapi melambaikan tangannya. Dan seseorang memberinya cangkang kura-kura kuno. Lagi pula, karena ketidaksenangan Harvey York barusan, suasana di lapangan menjadi sangat canggung. Oleh karena itu, kantor pendeta terlalu malas untuk terus melelang barang-barang yang dapat dibuang itu. Tetapi dengan sederhana dan rapi mengeluarkan heksagram yang dipedulikan semua orang. Karena semua orang tahu misteri dan pentingnya hal ini. Hanya kemunculan benda ini yang bisa menghilangkan dampak negatif yang disebabkan oleh masalah Harvey York. Segera, mata semua orang tertuju pada kulit kura-kura. Ada retakan di seluruh kulit kura-kura yang sudah sangat tua. Naskah segel kuno dapat dilihat secara samar di atas, tetapi sangat samar sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Penonton langsung tertarik dengan cangkang kura-kura, dan semua orang tanpa sadar melihatnya. Harvey York berhenti saat dia pergi. Dia melihat kulit kura-kura dan memikirkan sesuatu. Pada saat ini, lelaki tua di panggung sudah tersenyum dan berkata, semuanya. Ini adalah prediksi imam besar kami tentang situasi di Tanah Suci Besar berikutnya. Jika Anda mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan pandangan ke depan. Di masa mendatang, ketika merencanakan strategi, kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya. Bab 7208. Kali ini, imam besar tidak ingin meramal. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa akan ada perubahan di tempat-tempat suci pada periode waktu berikutnya. Harganya, tapi untuk memberi kita akhir dari pelelangan ini. Setelah berpikir lama, imam besar masih menghabiskan 3 hari 3 malam meramal heksagram ini. Heksagram. Harga awal. 100 juta. Setiap kali harga naik, itu juga 100 juta. Ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius dan misterius. Dan ekspresinya juga membuat semua tamu heboh. Lagi pula semua orang sangat ingin membiarkan pasukannya mendapatkan wawasan tentang peluang di tahun depan. Tongkat sihir yang merasa benar sendiri dapat menipu uang dengan menulis sepatah kata pun dengan santai. Tepat ketika semua orang sangat bersemangat dan menantikannya, Harvey York yang berjalan ke gerbang tiba-tiba berbalik dan berkata sambil mencibir. Kata di sini tidak lebih dari karakter Zen. Selain itu, kata ini bukan hasil ramalan.
Itu adalah sesuatu yang telah dipikirkan pendeta dalam mimpinya selama ini. Zen, kamu masih ingin membiarkan penguasa kota pedang menyerahkan posisi Zen. Ayo buat mimpi musim semi dan musim gugurmu. Setelah menyimpulkan heksagram ini, Harvey York langsung menamparkan wajahnya tanpa memberikan wajah apapun. Kemudian dia membawa Yeri Gosing dan pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi di lapangan, pada saat ini, menjadi sunyi senyap. Dengan membengkaknya paviliun VIP, pendeta muda dengan wajah lembut itu tiba-tiba menjadi pucat dan menjadi sangat jelek. Selain keterkejutan, itu lebih merupakan ketakutan yang tak terkatakan. Karena, apa yang dikatakan Harvey York benar. Harvey York, yang keluar, tersenyum acuh tak acuh saat ini. Dia tahu betul bahwa kali ini dia tidak hanya merusak pelelangan di kantor pendeta, tetapi juga menamparkan wajah kantor pendeta. Yang terpenting adalah rencana dan ambisi terbesar pendeta itu diumumkan olehnya. Manakah dari tamu yang hadir bukan manusia? Kecuali jika pendeta menunjukkan heksagram di tempat untuk dilihat semua orang. Kalau tidak, semua orang akan setuju. Karakter itu adalah karakter Zen dari Zenrang. Selain itu, Harvey York yakin 99% bahwa tebakannya benar. Nah, ini berarti kata-kata Harvey York langsung mengenai jantung pendeta. Jadi, setelah melakukan semua ini, Harvey York pergi bersama Yeri Gosing. Baru setelah mereka kembali ke balai seni bela diri Longman, mereka menghela napas lega. Bagaimanapun, ini berarti pendeta tidak berani mengejarnya secara terbuka. Setelah berjalan ke lobi budokan, Harvey York menemukan bahwa pada suatu saat, Michelle dan Mandy Zimmer benar-benar berkumpul untuk minum teh. Sambil minum teh, keduanya menonton serial TV yang baru-baru ini populer dan mengobrol tentang plot di dalamnya. Terlihat seperti sahabat di kamar kerja. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat mereka berdua terlihat seperti saudara perempuan, Harvey York merasa merinding. Namun, setelah tersenyum masam, Harvey York masih tahu bahwa apa yang harus dia hadapi, bagaimanapun juga harus dia hadapi. Pada saat ini, Harvey York menghela nafas dan masuk. Kalian berdua memiliki hobi yang sama. Harvey York kehilangan kata-kata. Mandy Zimmer melirik, menyipitkan mata sedikit, dan tersenyum setelah beberapa saat. Ku dengar kamu pergi untuk menghancurkan tempatnya lagi malam ini. Harvey York melirik Yeri Gosing. Yeri Gosing menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata, Kakak York, Anda tahu bahwa saya bertemu dengan saudari Mandy untuk pertama kalinya hari ini, dan saya tidak memiliki informasi kontaknya. Bab 7209. Namun, saya memberitahu kakak perempuan saya, lagi pula, dia yakin akan banyak hal di tanah seluas 3 hektar di Jiecheng ini, berani bertindak sembrono. Pada titik ini, Yeri Gosing memasang ekspresi bersalah di wajahnya. Jelas merasa bahwa dia telah mengkhianati Harvey York. Harvey York tidak banyak bicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yeri Gosing. Jika ini masalahnya, saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Sebenarnya, di kantor pendeta, lebih baik tidak menyinggung jika kamu bisa. Michelle mengambil secangkir teh dan menyerahkannya kepada Harvey York. Lagi pula, selama 10 tahun terakhir, imam besar telah menjadi penguasa kota yang tidak dikenal. Menyinggung dia tidak berbeda dengan menyinggung 7 keluarga besar. Sampai batas tertentu. Setelah ayahku kembali, dia tidak yakin bahwa dia bisa sepenuhnya mendapatkan kembali otoritasnya. Harvey York berkata dengan ekspresi terkejut. Imam besar sangat kuat. Michelle mengangguk dan berkata, tentu saja dia kuat. Kultivasi seni bela diri imam besar tidak terlalu tinggi. Dia hanya setingkat dewa perang. Tapi hal yang paling kuat tentang dia adalah
Teknik ramalan itulah yang membuat hantu dan dewa sulit dihadapi. Anda ingin berurusan dengannya. Saya khawatir sebelum Anda bergerak, seseorang akan memprediksi peluang musuh dan melakukan segala kemungkinan. Jadi, selama bertahun-tahun, meskipun beberapa orang mencoba berkomplot melawan imam besar, mereka berakhir dengan kegagalan. Meskipun ayahku adalah penguasa kota, dia harus sangat berhati-hati saat menghadapi imam besar. Harvey York tanpa sadar berkata, apakah sekuat itu? Jika dia benar-benar sekuat itu, bagaimana dia bisa gagal mengetahuinya? Di depan semua orang, saya akan mengumumkan heksagram tersembunyinya kepada publik. Strateginya benar-benar gagal sekarang. Michelle sedikit tersenyum, bingung. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Yeri Gosing untuk memahami keseluruhan proses. Setelah itu, Michelle memandang Harvey York dengan matanya, dan berkata, Harvey York, apakah kamu menghitung kata Zen yang kamu ucapkan? Ini bukan perhitungan, tapi kesimpulan. Harvey York menjelaskan sambil tersenyum. Dari perilaku para pendeta dan situasi terkini di Jiecheng, saya menyimpulkan bahwa mereka pasti akan menggunakan kata ini. Karena begitu kata ini muncul, akan membuat orang curiga terhadap perubahan situasi di Jiecheng. Dan yang tinggi prediksi pendeta dalam 10 tahun terakhir sangat akurat. Kata Zen ini akan membuat banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa Master Kota Pedang akan benar-benar menyerahkan posisinya kepadanya. Dalam hal ini, orang-orang ini akan jatuh terlebih dahulu, berdiri di depan waktu. Tapi, sekarang saya telah menyoroti kata ini. Terlepas dari apakah kantor pendeta telah menyoroti kata ini, rencana mereka telah dibatalkan. Jika disorot, orang bijak Anda bisa menebaknya bagaimana saya menyimpulkan kata ini. Jika Anda tidak mengungkapkannya, reputasi Departemen Pendeta akan terpukul keras. Singkatnya, meskipun saya tidak melakukan sesuatu yang besar malam ini, tapi biarkan para pendeta memotong pisaunya ke dalam daging. Mendengar analisis Harvey York, Michelle tersenyum dan berkata, sepertinya saya harus mengucapkan terima kasih atas nama ayah saya. Namun, apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang telah Anda lakukan pasti akan membuat para pendeta memiliki permusuhan besar terhadapmu. Dalam hal kekuatan para pendeta, begitu mereka ingin berurusan denganmu, situasimu akan sangat merepotkan. Harvey York tersenyum dan berkata, mereka sepertinya tidak berani menyentuhku sekarang. Bab 7210. Menghadapi perampok. Dao Baifeng dan Mandy Zimmer menoleh pada saat bersamaan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, berdasarkan tebakan saya tentang gaya akting para pendeta, jika kesimpulan saya benar, maka mereka pasti tidak akan berani menunjukkan trigram itu di tempat. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan berani menyentuhku dalam waktu dekat. Bahkan berusaha keras untuk membuatku tetap aman. Karena, jika sesuatu terjadi padaku, pada dasarnya aku bisa meyakinkan orang luar bahwa kesimpulan saya benar. Mengatakan ini, Harvey York berkata dengan penuh minat, mungkin kita bisa mengarahkan dan melakukan operasi pembunuhan sendiri, dan langsung membuat para pendeta hanya bisa berkeliling tanpa bisa makan. Mendengar ini, Dao Baifeng sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Harvey York, jangan lakukan ini. Jangan main-main. Para pendeta telah berkultivasi di kota batas kita selama bertahun-tahun. Itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. Dan begitu mereka diprovokasi, hanya sedikit orang yang dapat menanggung konsekuensinya. Setidaknya, ini belum waktunya untuk melawan mereka sampai akhir. Dao Baifeng tidak khawatir tentang urusannya sendiri. Tetapi dia merasa bahwa fondasi Harvey York di kota perbatasan agak dangkal. Pada saat ini,
orang-orang pendukung pendeta tidak akan berhenti bertempur dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Tuan Ma Yuan juga mengangguk cepat saat ini dan berkata, "Kakak York, kakak. Perempuanku tidak berbicara omong kosong. Geng pendukung pendeta jelas tidak mudah untuk dihadapi. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Yang paling penting adalah imam besar. Dan legenda mengatakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari kesatuan surga dan manusia. Kamu boleh memprovokasi orang lain. Tetapi begitu kamu memprovokasi imam besar, itu benar-benar merepotkan. Setidaknya, jangan bergerak dengan para pendeta sampai kamu mengumpulkan setengah dari 7 keluarga leluhur sebagai pendukungmu. Karena itu tidak menguntungkan kita." Harvey York mengerutkan kening sejenak, tetapi akhirnya menghela nafas dan berkata, "Apakah air di tempat pendeta benar-benar begitu dalam?" Dao Baifeng menjelaskan dengan lembut, pendeta pada awalnya adalah keberadaan di atas 10.000 orang di bawah 1 orang. Selama 10 tahun sejak ayahku menghilang, para pendeta secara de facto telah menguasai kota, kekuatan, koneksi dan latar belakang. Kantor pendeta bisa dikatakan mengerikan. Bahkan ketika ayahku kembali, dia ragu-ragu untuk melakukan sesuatu kepada para pendeta secara keseluruhan. Singkatnya, memalingkan wajahmu untuk berbalik melawan para pendeta saat ini tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kamu ingin memalingkan wajahmu, kamu harus menunggu sampai waktunya tiba. Harvey York mengangguk ketika mendengar ini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kebenaran bahwa seorang pria menyembunyikan senjatanya dan menunggu waktu untuk bergerak, Harvey York secara alami mengerti. Oleh karena itu, dia juga tahu betul bahwa saat ini, Dao Baifeng sangat membujuk dirinya sendiri. Pasti untuk kebaikannya sendiri. Tentu saja, jika orang-orang di kantor pendeta tidak dapat menahan diri dan bersikeras untuk bergerak saat ini, itu masalah lain. Tepat ketika Harvey York sedang berpikir untuk sementara meletakkan masalah ini di belakangnya, dan ingin memesan makanan take away untuk makan malam, ponsel Tuan Ma Yuan tiba-tiba bergetar hebat. Tuan Ma Yuan hampir tanpa sadar mengambil ponsel, melihatnya sekilas, dan dengan cepat menghubungkannya. Setidaknya saat menjawab telepon, wajah Tuan Ma Yuan berangsur-angsur berubah, dan pada akhirnya menjadi sangat jelek. "Apa?" Jin Hauk dan Murong Yanran bertemu perampok dalam perjalanan pulang. Para perampok tidak menginginkan yang lain, hanya merebut tongkat Musa. Lagi pula, hanya ada 2 perampok yang beraksi. Ini. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.